Gendong anak. Udah 2 hari tidak ketemu. Sebentar nak nunggu. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Jangan main nih, kok main apa? Pasca banjir bandang yang melanda Provinsi Aceh, masih terdapat sejumlah wilayah yang terisolasi dan sangat membutuhkan bantuan. Seperti di Kabupaten Aceh Barat, tim medis berjuang di tengah medan ekstrim untuk memberikan layanan kesehatan pada korban banjir. Beginilah perjuangan tim medis Polres Aceh Barat dan petugas Puskesmas Pantai Cereman menembus desa Sikundo yang terisolasi akibat banjir bandang. Medan terjal dan curam yang harus ditempuh untuk memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada korban banjir. Terdapat 4 titik akses yang terputus akibat banjir bandang. Tim medis pun menggunakan tali dan akar pohon untuk menembus permukiman warga. Setelah lebih dari 3 jam berjalan kaki menyusuri sungai dan tebing curam, tim medis pun akhirnya sampai di desa Sikundo. Rata-rata warga mengalami penyakit gatal dan diare. Ada beberapa titik jalan yang terputus. Jadi kita menuju desa Sikundo itu harus melewati tebing-tebing yang curam dan licin. Ada beberapa warga menurut laporan itu betul ada yang sakit dan membutuhkan perawatan medis. BPBD Aceh Barat mencatat total ada 262 rumah rusak dan lebih dari 39.000 jiwa terdampak. Dari Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Upaya pencarian korban longsor di Tapanuli Tengah kembali membuahkan hasil. Setelah menyusuri medan yang sulit dan titik rawan longsor, tim gabungan menemukan 1 korban dalam kondisi meninggal dunia. Hamparan lumpur dan tanah yang labil memaksa tim SAR bekerja ekstra hati-hati. Setiap gerakan dilakukan dengan peralatan manual dan memastikan tidak ada titik yang terlewat. Proses pencarian berlangsung cukup lama, terutama di area yang sulit untuk dijangkau. Di antara pohon yang tumbang, tim akhirnya menemukan 1 korban dalam kondisi telah meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi melalui jalur berlumpur dan dibawa ke pemukiman untuk diserahkan ke pihak keluarga. Mengantre belasan jam di SPBU, puluhan warga mengamuk di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Warga kesal proses pengisian tiba-tiba dihentikan dengan alasan stok BBM habis. Kericuan warga pengantri BBM terjadi di salah satu SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mereka beramai-ramai mendatangi hingga memaki petugas SPBU karena tiba-tiba pengisian BBM dihentikan dengan alasan stok BBM telah habis. Padahal sebagian warga sudah mengantri belasan jam di SPBU menunggu pasokan BBM tiba dari depo Pertamina. Beruntung keributan dapat dikendalikan petugas polisi dan TNI yang mengamankan proses pengisian BBM. Krisis BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara hingga kini belum teratasi pasca bencana tanah longsor dan banjir. Pasokan memang telah tersedia, namun kuotanya dibatasi hingga tak mencukupi kebutuhan masyarakat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Cuaca buruk menghambat operasi SAR serta perbaikan infrastruktur pasca bencana di sejumlah wilayah Sumatera Barat. BMKG melaksanakan operasi rekayasa cuaca hingga 22 Desember mendatang. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi hampir merata di sejumlah daerah terdampak, membuat operasi SAR dan perbaikan infrastruktur terhambat. Kondisi ini memaksa petugas SAR serta pekerja proyek infrastruktur bekerja dengan kewaspadaan tinggi karena risiko longsor susulan dan banjir kiriman mengancam. BMKG bersama pemerintah dan instansi terkait akan melaksanakan operasi rekayasa cuaca untuk mengurangi intensitas hujan di area-area kritis hingga 22 Desember mendatang. Tetapi BMKG melaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai tanggal 22 Desember. Diharapkan dengan operasi tersebut kita bisa mengurangi hujan yang turun sehingga bisa mempermudah pekerjaan untuk rehabilitasi bencana alam ini. Pemirsa, bersama dengan MNC Peduli, kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Beralih ke informasi lain, pemirsa, dikenal sebagai kota pelajarnya Jawa Timur. Malang kini punya hotel baru yang terletak di tengah kawasan kampus. Dengan konsep apartemen sekaligus hotel, hunian baru ini menawarkan kemewahan standar bintang 5 dengan harga bintang 3. Pembangunan Hotel Luminor Malang dan Dinoyo Oasis Apartemen resmi dilakukan dengan peletakan batu pertama yang digelar di Jalan MT Haryono, Dinoyo, Kota Malang. Direktur Utama Graha Cakra Mas Abadi memilih Kota Malang untuk berinvestasi properti karena Kota Malang saat ini menjadi salah satu kota di Jawa Timur yang tengah berkembang pesat, sekaligus menjadi kota metropolitan berbasis pendidikan dan pariwisata. Dengan target pasar orang tua mahasiswa yang berkuliah di Malang, rencananya akan dibangun di pertengahan tahun depan. Apatel Hotel Luminor dan Dinoyo Oasis Apartemen hadir dengan komitmen yang kuat untuk memberdayakan dan mempekerjakan warga Malang, khususnya warga sekitar. Kalau untuk hotelnya kemungkinan ini 150 kamar. Total semua itu kita 800 kamar sama apartemen, 150-nya hotel. Hadir sebagai tamu undangan, Wali Kota Malang menyambut positif berdirinya proyek apartemen dan hotel sebagai bentuk investasi yang kondusif dan menjadi kekuatan bagi pertumbuhan ekonomi daerah, diantaranya penyerapan tenaga kerja. Peluang investasi yang dari Kota Malang ini terbuka. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan investasi tentu ada tenaga kerja yang akan dilibatkan. Peletakan batu pertama Hotel Luminor Malang dan Dinoyo Oasis Apartemen ini sekaligus menandai langkah awal pembangunan fasilitas modern yang akan memperkaya pilihan akomodasi di kawasan Lowok Waru. Dengan konsep desain yang menonjolkan budaya lokal dan keberlanjutan, proyek ini diharapkan menjadi ikon baru yang mempercantik wajah Kota Malang sekaligus meningkatkan geliat sektor ekonomi dan properti. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Malam bersama saya Camar Haenda. Pemirsa, merayakan ulang tahun bisa dilakukan dengan banyak cara di Jakarta Pusat. Sebuah pusat perbelanjaan merayakan ulang tahun dengan mengusung tema Natal sekaligus memperkenalkan robot customer service pertama di mal. Memasuki usia yang ke-13, Kuningan City Mall merayakan hari jadinya sekaligus menyambut libur Natal dan Tahun Baru dengan konsep Christmas in Space. Sebagai bagian dari perayaan, Kuningan City Mall memperkenalkan prototipe robot customer service dengan kecerdasan buatan pertama di mall yang diberi nama Airy. Selain itu, dalam rangka ulang tahunnya yang ke-13, Kuningan City Mall juga meluncurkan aplikasi khusus yang menawarkan pengalaman berbelanja menarik bagi pengunjung. Kemudian kita juga meluncing program mobile apps Kuningan City Mall yang bisa mempermudah untuk semua customer Kuningan City untuk bisa lebih dekat lagi dengan Kuningan City, baik dari program-program mall, diskon, dan juga untuk point redemption.
Dalam ulang tahun yang ke-13-nya, Kuningan City Mall juga menghadirkan pagelaran musik dengan penampilan musisi papan atas Indonesia. Semoga selalu menjadi tempat nongkrong yang terbaik, dan dari gue SMP ya selalu jadi bahan omongan teman-teman SMP gue untuk bisa nongkrong di sana. Pengunjung dapat menikmati berbagai promo menarik dalam rangkaian ulang tahun Kuningan City Mall yang dimulai sejak 11 Desember 2025 dan akan terus berlangsung sepanjang libur Natal dan Tahun Baru 2026. Dari Jakarta, Berliana Mileni Zulkarnain, iNews melaporkan. Indonesia. Pemirsa, Timnas U22 Indonesia gagal lolos ke semifinal SEA Games 2025 Thailand. Pelatih Indra Syafri meminta maaf dan bertanggung jawab atas kegagalan Garuda Muda mempertahankan emas. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Heda pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Timnas U22 Indonesia gagal mempertahankan emas SEA Games. Di laga pamungkas grup C, Ivar Jenner dan kolega memang menang 3-1 atas Myanmar. Namun Garuda Muda tetap tersingkir dan Malaysia yang berhak lolos ke semifinal sebagai runner-up terbaik. Meski Indonesia dan Malaysia sama-sama mengemas 3 poin, namun Harimau Malaya memiliki produktivitas gol lebih baik. Malaysia mencetak 4 gol dan kebobolan 3 gol. Sementara Indonesia mengemas 3 gol dan kebobolan 2 gol. Usai pertandingan, pelatih Indra Syafri meminta maaf kepada publik bola tanah air. Tersisih di fase grup tentu mengecewakan masyarakat. Indra menegaskan secara teknis pelatih adalah orang yang paling bertanggung jawab. Karate kick. And Nicolas able to get across to the ball. Kulirakis is yet to score for Wolfsburg. Going to be another long throw for a Wolfsburg team that has started this game so well. Got the early goal, and they've been the dominant force thus far. Held in by Zainter, only half away. Just wouldn't quite fall for Amura. Let's have a look. Flick on was a good one from Jensen Zales. And that's a decent stop. I don't think he sees this until really late. It's a good stop from a man who's been in form, Moritz Nicolas. So much so that there's been talk of him being called up for Germany, perhaps.